Digital branding menurut David Aker merupakan sebuah proses yang menciptakan dan mengelola brand di dunia digital yang melibatkan penggunaan berbagai platform digital seperti website, media sosial, dan email marketing. Strategi digital marketing merupakan pendekatan terencana untuk mempromosikan produk atau layanan melalui platform digital. Hal ini kemudian mencakup penggunaan berbagai saluran seperti media sosial, email, dan Google untuk membantu kehadiran online yang kuat untuk mencapai pemasaran tertentu. Menurut HubSpot, strategi ini tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang untuk menarik dan mengonversi pelanggan. Berbagai teknik seperti Search Engine Optimization atau SEO, iklan berbayar atau PPC, dan pemasaran konten dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas merek serta mendorong interaksi dengan konsumen. Dengan menerapkan strategi yang tepat, bisnis tidak hanya dapat meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan strategi branding yang efektif, bisnis dapat meningkatkan kesadaran merek, memperkuat identitas, dan membedakan diri dari kompetitor di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, digital branding dapat membantu menciptakan interaksi yang lebih baik antara merek dan konsumen. Kemudian, dengan adanya platform media sosial dan alat komunikasi digital lainnya, perusahaan dapat berkomunikasi langsung dengan audiens mereka, menyampaikan nilai-nilai merek, serta membangun reputasi positif secara real-time. Digital branding menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan yang ingin membangun kehadiran online yang kuat. Salah satu manfaat utama tersebut adalah meningkatkan popularitas merek dan membangun loyalitas pelanggan. Konten yang relevan dan menarik dapat membantu merek meningkatkan visibilitasnya dan menarik perhatian calon pelanggan. Selain itu, melalui strategi SEO yang tepat, merek dapat meningkatkan peringkatnya di hasil pencarian, sehingga lebih memudahkan ditemukan oleh konsumen saat mereka mencari produk atau layanan yang relevan. Implementasi digital branding menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perubahan algoritma pada platform. Platform seperti Google dan media sosial sering melakukan pembaruan pada algoritma mereka yang dapat mempengaruhi visibilitas konten dan bagaimana mereka terdeteksi oleh audiens. Hal ini kemudian mengharuskan pemasar untuk terus memantau dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menjangkau target pasar mereka. Tantangan lainnya adalah persaingan yang ketat di dunia digital. Dengan banyaknya bisnis yang memanfaatkan pemasaran online, setiap mereka harus berusaha keras untuk menonjol di antara kompetitor. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang Unique Selling Proposition atau USP dari produk atau layanan yang ditawarkan serta kemampuan untuk menciptakan konten yang menarik dan memberikan nilai tambah kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat utama digital branding. Yang pertama, membangun loyalitas pelanggan. Digital branding membantu menciptakan hubungan emosional antara pelanggan dan merek dengan strategi yang konsisten dan menarik. Pelanggan merasa dekat dan percaya dengan merek tersebut, misalnya melalui konten media sosial yang relevan dan interaktif. Pelanggan merasa dihargai. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola sering membagikan cerita inspiratif di media sosial mereka, seperti kampanye Sir Eko yang pelanggan tidak hanya membeli produk tetapi juga merasa memiliki ikatan emosional dengan merek. Hal ini membuat mereka tetap setia pada produk Coca-Cola. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan popularitas merek. Dengan digital branding, sebuah merek dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang singkat melalui platform Instagram, TikTok, dan YouTube. Kampanye yang kreatif dapat dengan cepat menjadi viral dan meningkatkan popularitas merek. Contohnya Nike. Nike menggunakan media sosial untuk kampanye seperti Just Do It dengan kolaborasi bersama atlet terkenal yaitu Cristiano Ronaldo. Kampanye ini sangat populer, membuat merek Nike semakin dikenal luas dan menjadi pilihan utama dalam olahraga. Kesimpulannya adalah, dengan digital branding yang tepat, merek tidak hanya dikenal banyak orang, tetapi juga mampu menciptakan pelanggan setia dan terus mendukungnya.
Baiklah, sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai studi kasus Coca-Cola. Coca-Cola sebagai salah satu merek minuman ringan terkemuka di dunia, memiliki sejarah panjang dalam penyesuaian strategi bisnisnya terhadap berbagai pasar lokal. Perusahaan ini telah berhasil menciptakan citra merek yang kuat serta membangun loyalitas konsumen yang tinggi melalui berbagai inovasi produk dan pendekatan pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap negara. Salah satu strategi yang diadopsi Coca-Cola adalah peluncuran variasi rasa yang terinspirasi dari bahan-bahan lokal dan selera konsumen di masing-masing negara. Di Indonesia, misalnya Coca-Cola memperkenalkan varian rasa lemon, melon, dan jeruk nipis yang sangat digemari. Selain itu, ukuran kemasan produk juga disesuaikan dengan kebiasaan konsumen di setiap negara. Di negara-negara berkembang, kemasan kecil yang ekonomis seringkali lebih diminati oleh konsumen. Iklan Coca-Cola seringkali mencerminkan nilai-nilai lokal serta menampilkan tokoh-tokoh yang relevan dengan target pasar. Pendekatan ini menciptakan rasa pendekatan antara konsumen dan merek. Di Indonesia, Coca-Cola berhasil membangun kekuatan merek melalui adopsi produk dan strategi pemasarannya. Selain menawarkan varian rasa yang sesuai dengan selera lokal, Coca-Cola juga memperkenalkan desain kemasan kaleng yang khas, seperti kaleng bermotif batik yang menambah daya tarik dari mata konsumen. Kerjasama antara perusahaan lokal dan korporasi multinasional seperti Coca-Cola juga dapat berperan penting dalam pengembangan produk baru dan perluasan jaringan distribusi. Studi kasus pada Coca-Cola memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya adaptasi strategi bisnis terhadap pasar lokal untuk meraih kesuksesan. Dengan memahami referensi konsumen, berinovasi dalam produk dan membangun merek yang kuat, perusahaan dapat meraih hati konsumen di berbagai belah dunia. Coca-Cola telah menerapkan berbagai strategi digital branding yang efektif, mencakup aspek visual, narasi, audiens, platform yang digunakan, dan dampak kampanye. Berikut analisisnya. Yang pertama ada visual. Coca-Cola konsisten dalam penggunaan elemen visual yang kuat seperti logo, warna merah khas, dan desain yang mudah dikenali. Konsistensi ini memastikan identitas merek tetap kuat di berbagai platform digital, menarik perhatian audiens, dan mudah diingat. Yang kedua ada narasi. Pendekatan storytelling menjadi inti dalam kampanye digital Coca-Cola melalui kampanye seperti Taste the Feeling. Coca-Cola menggambarkan momen kebahagiaan sehari-hari yang dapat dirasakan oleh siapa saja, membangun ikatan emosional yang kuat antara merek dan konsumennya. Yang ketiga ada audiens. Coca-Cola menyesuaikan strategi pemasarannya dengan preferensi konsumen lokal. Di Kalimantan Barat misalnya, perusahaan menyesuaikan konten berdasarkan demografi dan berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk meningkatkan keterkaitan emosional dan konsumenan. Yang keempat ada platform yang digunakan. Coca-Cola memanfaatkan berbagai platform digital termasuk media sosial, iklan televisi, dan pemasaran konten kreatif. Kampanye Share a Coke dilakukan melalui berbagai saluran termasuk iklan TV, outdoor advertising, digital marketing, dan event langsung, memastikan pesan menjangkau audiens yang luas. 5. Ada dampak kampanye. Kampanye digital Coca-Cola seperti Share a Coke berhasil meningkatkan keterlibatan konsumen dan kesadaran merek. Personalisasi dengan mencantumkan nama individu pada botol menciptakan ikatan emosional dan mendorong interaksi sosial, baik offline maupun online, yang memperkuat posisi merek di pasar global. Secara keseluruhan, strategi digital branding Coca-Cola yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika pasar lokal berhasil meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat identitas merek di berbagai platform digital.
Baik, saya Gusti Ratu Melsi akan melanjutkan presentasinya yaitu tentang strategi produk lokal, implementasinya pada produk lokal Indomie. Berikut adalah taktik digital branding yang bisa diterapkan pada Indomie dengan menyesuaikan beberapa elemen keberhasilan Coca-Cola. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Indomie dengan singkat. Indomie merupakan merek mie instan yang sangat diminati di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sasaran audiensnya. Sasaran audiens pada Indomie yaitu remaja dan pemuda yang aktif di platform media sosial seperti pelajar dan mahasiswa. Yang kedua yaitu ada pemilihan platform digital. Di sini kami mengambil 4 platform digital, yaitu yang pertama ya ada platform digital Instagram. Instagram merupakan platform visual yang ideal untuk memamerkan foto dan video makanan secara menarik. Yang kedua yaitu TikTok. Platform TikTok merupakan video pendek yang diminati oleh remaja dan pemuda, yaitu tempat untuk menciptakan konten yang kreatif, lucu, dan viral. Yang ketiga yaitu ada YouTube. Platform video yang cocok untuk konten yang lebih panjang seperti tutorial memasak, web series, atau iklan yang lebih mendalam. Yang terakhir saya akan menjelaskan visual konsepnya. Yang pertama yaitu contoh desain. Foto Indomie yang diatur dengan menarik dengan latar belakang yang mempresentasikan momen-momen kebersamaan atau aktivitas sehari-hari. Yang keduanya ada storyboard. Storyboard untuk video yang menunjukkan seseorang yang menikmati Indomie dalam berbagai situasi dengan musik yang ceria dan menarik. Yang terakhirnya ada mock-up kampanye. Mock-up tampilan feed Instagram dengan konten-konten kampanye seperti foto, video, dan cross-sell post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari digital branding tentang Coca-Cola berkolaborasi dengan Indomie. Nah, di sini Coca-Cola telah berhasil melakukan kolaborasi dengan menggunakan budaya dan bahasa dari setiap masing-masing daerah. Begitupun dengan Indomie. Indomie juga sudah berhasil melakukan digital branding dengan ciri khasnya masing-masing. Contohnya dengan melakukan kampanye yang berbunyi Indomie Rasa Nusantara. Di sini Coca-Cola melakukan interaksi secara langsung dengan konsumen dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Begitupun dengan Indomie. Nah, Indomie pun sama dengan Coca-Cola, menggunakan platform sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain untuk melakukan interaksi langsung dengan para konsumen dengan membuat tantangan seperti melakukan kuis, melakukan lomba atau apapun yang bersangkutan dengan interaksi secara langsung dengan konsumen atau melibatkan konsumen secara langsung.